Satreskobra Polres Metro Jakarta Barat membekuk seorang kurir narkoba jaringan internasional di area parkir salah satu hotel di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Informasinya kami hadirkan bersama 5 berita kriminal lainnya dari berbagai daerah yang kami rangkum dalam Buser 6. Satreskobra Polres Metro Jakarta Barat membekuk seorang kurir narkoba jaringan internasional di area parkir salah satu hotel di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 11 kg sabu yang disembunyikan di dalam pintu mobil sedan mewah yang terparkir di lokasi. Selain tersangka berinisial M, 23 tahun, polisi juga menangkap tersangka lain berinisial A, 31 tahun, di salah satu rumah kos di kawasan Grogol, Jakarta Barat, yang berperan sebagai perantara dari bandar narkoba jaringan Asia Tenggara. Jika terbukti bersalah, kedua tersangka akan dihukum maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Seorang pelaku curanmor hanya bisa pasrah saat dikepung warga di tepi jalan Merapi, Kelurahan Triwung Lor, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Rabu siang. Sebelumnya, pelaku bersama seorang temannya hendak mencuri sepeda motor milik seorang teknisi jaringan internet yang sedang memasang kabel di kelurahan setempat. Naas bagi para pelaku, aksinya diketahui korban yang langsung mengejarnya dan menendang pelaku hingga terjungkal. Warga yang melihat kejadian itu langsung menangkap pelaku dan menghakiminya beramai-ramai. Guna proses penyelidikan, pelaku dibawa ke Polres Probolinggo, sementara satu pelaku lainnya yang berhasil kabur tengah diburu polisi. Sebanyak 12 anggota Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM di Kabupaten Tuban, Jawa Timur dibekuk Satreskrim Polres Tuban lantaran diduga melakukan pemerasan ratusan juta rupiah kepada pemilik tambang batu. Penangkapan berawal dari beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan sejumlah anggota LSM melakukan penutupan tambang, penyegelan alat berat, hingga menyegel bahan bakar yang digunakan tambang tersebut. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar 25 juta rupiah, kunci alat berat, hingga garis dilarang melintas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ke-12 tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara. Seorang pelaku penodongan ditangkap polisi usai beraksi di atas jembatan Ampera, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu pagi. Dalam aksinya, pelaku bernama Erik Saputra ini awalnya menggunakan modus berpura-pura meminjam korek api kepada korbannya yang merupakan seorang pria. Namun saat korban lengah, pelaku merampas dompet milik korban dan mengancam korban agar tidak melawan. Pelaku ditangkap setelah korban melaporkan kejadian yang dialaminya kepada anggota polisi yang sedang berpatroli. Untuk proses hukum lebih lanjut, pelaku diserahkan ke unit pidana umum Satreskrim Polrestabes Palembang. Polisi menetapkan status tersangka kepada sopir truk kontainer yang menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas. Tersangka yang kini ditahan di Polres Serang dianggap lalai dalam berkendara hingga mengakibatkan pemotor meninggal dunia dan kendaraan lainnya rusak. Sebelumnya Selasa sore, truk kontainer yang dikemudikan tersangka melaju dalam kecepatan tinggi di Jalan Raya Serang, Jakarta, tepatnya di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Pengemudi truk yang diduga mabuk menabrak seorang pemotor hingga tewas dan menyeret satu sepeda motor di kolong truk hingga beberapa ratus meter. Akibatnya keluar percikan api hingga membakar kabin truk. Polres Morowali Utara mengamankan 3 pucuk senjata api rakitan dan ratusan amunisi berbagai kaliber yang ditemukan tidak jauh dari pemukiman warga di Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Penemuan senjata api rakitan ini bermula ketika warga tengah mencari katak di hutan Senin malam. Saat ditemukan, senjata api rakitan dan amunisi berada di bawah sebuah pohon yang tertutup rimbunan akar dan semak belukar. Dari hasil pemeriksaan polisi, senjata api rakitan yang diamankan dalam kondisi sudah rusak dan berkarat, namun ratusan amunisinya masih aktif. Polisi masih menyelidiki asal muasal dan pemilik atau pihak yang diduga telah menyembunyikan barang berbahaya tersebut.